Pertanian ini kelihatannya simpel, sangat sederhana dan sangat mudah. Tapi ketika saudara mendengarkan ini, saudara melihatnya, ini sungguh satu hal yang sangat menggairahkan untuk kita pelajari dan tidak ada titik di situ. Semua akan terus berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan. Karena apa? Karena itulah di situ tersembunyi rahasia-rahasia Tuhan. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Di akhir belajar untuk pertanian ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat mutasi dari satu tanaman dengan perubahan yang dengan caranya Tuhan. Jadi hari-hari ini semua tanaman dimutasi dengan teknologi nuklir, tapi kita akan membuat mutasi yang sama tapi dengan cara pandangnya Tuhan. Bagaimana caranya yang harus kita lakukan? Jadi kita memerlukan semua tanaman ini. Ada 6 jenis tanaman yang kita butuhkan, semuanya dengan satu tujuan. Ketika kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pupuk, pupuk yang kita buat adalah pupuk-pupuk yang organik, yang semua dari bahan ini. Sebelum kita belajar tentang mutasi tanaman, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana cara membuat pupuk yang baik lebih dahulu. Oke, cara membuat pupuk yang baik. Kalau kita menyebutnya ada 2 pupuk, yang pertama POC dan yang kedua adalah kompos. POC kita bisa buat dari limbah rumah tangga, kita bisa buat dari kotoran ternak, dari kencing ternak, kita bisa membuat juga dari air cucian beras, dan kalau kompos kita akan buat bisa dari kotoran ternak juga, tapi juga kita bisa membuat dari limbah-limbah pertanian. Kita akan melihat di dalam praktek bagaimana cara pembuatan kompos, tapi teorinya akan saya jelaskan seperti ini. Kompos ini memerlukan beberapa bagian yang paling penting. Yang pertama ada daun yang mengandung unsur N, ada daun yang mengandung unsur P, ada daun yang mengandung unsur K, dan ada daun yang mengandung insek, ada daun yang mempunyai pertumbuhan atau hormon, ada daun yang mempunyai rasa. Ini adalah jenis-jenis daun yang dibutuhkan. Seperti misal, saya aplikasikan, daun yang mempunyai nitrogen adalah ciri dari satu tanaman yang mempunyai pertumbuhan yang cepat. Karena itu ketika kita ada rumput, sebenarnya kita katakan bersyukur. Kenapa kita katakan bersyukur? Rumput itu, terutama jenis-jenis rumput tertentu, dia pertumbuhan sangat cepat. Kita bisa melihat dengan 2 segi. Yang pertama, kita melihat karena benci, ini rumput tidak pernah habis-habis, dan dia menjadi masalah. Tapi kita bisa melihat dengan segi yang berbeda, dengan kita bersyukur, berarti dia punya kandungan hormon tertentu dan dia punya zat tertentu yang luar biasa. Dan ketika kita mengambil itu sebagai media untuk pembuatan kompos, maka tanaman kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti rumput itu. Dia akan cepat pertumbuhannya dan dia akan tahan hidup. Dia lebih tahan hidup. Itu yang kita buat. Seandainya unsur nitrogen kita ambil, dari semua ini kita bisa ambil kacang tanah. Kenapa kacang tanah? Karena daunnya kacang tanah mengandung unsur nitrogen tertinggi. Seandainya N dari kacang tanah. Kemudian unsur P. P berarti kita butuh karbon yang cukup. Tanaman-tanaman yang keras, tanaman-tanaman yang berdaun tebal, tanaman-tanaman yang ketika kena sinar matahari dia tidak menjadi ringan, tapi dia tetap berat. Dia punya massa di situ. Apa contohnya yang paling bagus? Kita bisa ambil dari batang jagung. Kita bisa ambil dari tongkol jagung. Selain dari kotoran ternak. Kemudian unsur K. Unsur K ini adalah kalium. Tanaman-tanaman apa yang bisa membantu di dalam kalium? Kita bisa ambil dari tanaman sayur. Semua sayur banyak mengandung kalium. Kita tidak mungkin bisa makan semua sayur. Kita tidak mungkin jual semua sayur. Pasti ada bagian tertentu yang kita buang. Seandainya tanaman ini seperti ini akarnya, ini daunnya, maka daerah ini yang kita jual, ini yang kita buang, dan ini kita tinggal.
Daerah inilah yang kita pakai untuk media K, unsur kalium. Kemudian untuk insektisida, kita membutuhkan tanaman rempah, kita membutuhkan tanaman obat untuk bahan dari insektisida. Kemudian yang paling penting lagi, kita butuhkan daun yang mengandung hormon. Daun yang mengandung hormon itu di mana? Kita bisa mengambil di tanaman-tanaman tertentu, di pucuk-pucuknya saja. Seandainya kita butuh untuk pembuatan pupuk yang mempercepat pertumbuhan, kita mengambil tunas-tunas dari setiap tanaman. Kita bisa ambil di sana. Kemudian kita bisa daun yang berasa. Kita mau rasa apa? Kita ambil dari sana. Dan itu akan sangat mempengaruhi di dalam nanti hasil tanaman yang akan kita buat. Ketika kita belajar ini, sesungguhnya inilah rahasia terbesar yang dipelajari orang untuk bagaimana dia mendapatkan tanaman yang terbaik, yang sehat. Ini yang kita buat. Seperti beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang bagaimana telur, kita membuat telur itu menjadi sesuatu yang hebat, yang mengandung obat, kita mulai transkan. Sama dengan tanaman seperti itu juga. Apa yang kita rubah dari sini? Yang kita rubah adalah bagian terpentingnya dari tanaman tersebut. Kita akan bermain di bakteri, kita akan bermain di mikroorganisme, dan kita akan bermain di enzim. Ini yang kita lakukan di saat ini. Bagaimana cara membuat kompos yang paling sederhana? Cara membuat kompos yang paling sederhana seperti ini. Ini tanah, kita lubangi sekitar 10 cm, kita buka 10 cm. Kemudian tanahnya kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita kasih kayu di sini. Kayu atau ranting atau apapun juga yang berguna untuk bisa menyerap air. Dan dia bisa menjaga kelembapan. Kemudian kita taruh di atasnya daun-daun kering. Daun-daun kering atau daun mengandung karbon. Seperti batang jagung, tongkol jagung, itu di sini. Setelah itu kita bisa kasih yang mengandung N, nitrogen. Kita bisa kasih daun kacang di atasnya. Setelah ada mengandung N, kita bisa tambahin yang mengandung K. Kita bisa kasih sayur di atasnya. Setelah cukup tinggi, sekitar 20 cm, kita kasih tanah di sini. Pada waktu kita kasih tanah, kita tambahkan mikroorganisme. Kita tambahkan apa? Tanaman-tanaman daun yang mengandung hormon di sini. Setelah itu kita ulangi lagi. Kita kasih lagi daun karbon. Kemudian daun yang mengandung P, daun yang mengandung K, daun yang mengandung N, kemudian tanah lagi. Dan seterusnya. Ukuran ideal untuk kita membuat kompos adalah lebar 1 meter kali 1 meter. Tinggi optimalnya adalah 1 meter. Jadi ketika kita membuat 1 meter kali 1 meter, ini akan menghasilkan pupuk yang baik. Jikalau tanah pupuk ini kita taruh di luar, kita membutuhkan naungan, supaya apa? Tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tapi ketika kita taruh di dalam tempat yang teduh, tanpa penutup pun is okay. Apa yang harus kita lakukan dengan pola ini adalah menjaga suhu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol pembuatan kompos ini? Kita akan melihatnya dari suhunya. Kita bisa masukkan tangan ke dalamnya. Jikalau suhu terlalu panas, berarti kompos itu terlalu banyak air. Jadi ini konsepnya, terlalu lebih air itu suhu panas, suhu tinggi. Tetapi jikalau kurang air, itu suhu rendah. Bagaimana caranya? Ketika kita terlalu banyak air kita biarkan, maka dia akan dengan sendirinya dia akan menjadi stabil 2-3 hari setelah itu. Tetapi jikalau suhu itu kurang panas, kita bisa tambahkan air di atasnya. Ini adalah proses untuk pembuatan kompos. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membuat konsep seperti ini? Kita membutuhkan waktu 1-3 bulan. Apa ciri utamanya kalau kompos ini telah jadi? Nomor 1, dia tidak berbau. Dia berwarna hitam, dan ketika kita pegang, dia dingin. Tidak lagi panas atau hangat. Dia betul-betul dingin, dan tangan kita sejuk tinggal di dalamnya itu.
kemudian tidak berasa. Kalau kita bisa mencoba makan, itu tidak berasa. Hari-hari ini saya sedang melakukan penelitian tentang makan kompos. Kompos yang kita makan dari humus, dari tanaman-tanaman. Karena apa? Saya percaya ketika Tuhan menciptakan Adam, saya yakin tanah yang dia pakai adalah kompos. Apa alasan saya seperti itu? Karena kalau kita melihat tubuh kita, itu sama dengan orang membuat kompos. Berapakah ideal untuk suhu dalam pembuatan kompos adalah sama dengan suhu kita? Maksimal 36 derajat Celcius. Kalau kita jujur, kita melihat tubuh kita, apa yang membuat tubuh kita menjadi panas? Tidak ada di sini, tidak ada api di sini. Tidak ada apa-apa yang membuat tubuh kita panas. Ketika kita mati, kita langsung dingin. Apa yang menyebabkan tubuh kita panas? Itu adalah mikroorganisme yang bergerak di dalam tubuh kita. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi ideal suhu untuk bakteri berapa derajat Celcius? 36 derajat Celcius. Itu paling ideal untuk semuanya. Karena apa? Ketika kita suhu 40 derajat Celcius, kita disebut sakit. Tetapi ketika suhu kita turun, kita pun disebut sakit. Karena suhu inilah kita bisa bekerja dengan optimal. Pupuk kedua yang harus kita produksi adalah selain kompos adalah kita membuat POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini ada dua sistem yang kita buat. Yang pertama adalah anaerob dan yang kedua adalah aerob. Jika kita membuat konsep dengan sistem anaerob, maka yang kita hasilkan adalah bakteri-bakteri tertentu yang hanya bisa hidup di dalamnya. Besok kita akan melakukan praktek untuk bagaimana kita membuat POC yang berbasickan dengan kondisi anaerob. Jadi fermentasinya adalah fermentasi tanpa oksigen. Maka kita akan menghasilkan organisme lokal yang bisa kita kembangkan. Ini kita bisa lakukan untuk apa saja. Yang pertama, kita bisa membuat tanaman untuk tanaman-tanaman tertentu, untuk hormon-hormon tertentu, dan untuk bakteri-bakteri tertentu. Kemudian yang kedua, sistem anaerob ini kita bisa lakukan juga di dalam proses untuk pembuatan obat-obat tanaman insektisida. Kita juga bisa membuat obat-obat untuk ternak, kita juga bisa membuat obat-obat untuk ikan. Ini proses yang kita buat adalah sistem anaerob. Kenapa sistem anaerob ini penting? Karena ini konsepnya di sini. Dalam sistem tertutup, bakteri yang hidup adalah bakteri-bakteri lokal yang ada di dalamnya. Jadi bakterinya adalah bakteri lokal. Kemudian yang kedua, konsep berikutnya, baunya adalah harum. Kemudian yang ketiga, waktu pembuatannya sekitar butuh waktu 2 minggu. Kemudian yang paling penting dalam konsep ini membutuhkan energi yang kita dapatkan dari gula atau dari karbohidrat. Berapa banyak yang kita butuhkan? 2%. 2% gula atau karbohidrat. Ini yang kita buat. Kemudian yang kedua, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah sistem aerob atau terbuka. Di mana proses fermentasi yang kita lakukan adalah dengan konsep menambah oksigen di dalamnya. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan konsep sistem aerob terbuka? Yang terjadi adalah peningkatan jumlah bakteri yang bebas. Kita bisa tingkatkan jumlah bakteri semaksimal mungkin. Kalau kita lihat tadi, pembuatan kompos itu adalah sistem fermentasi secara terbuka. Sehingga bakteri yang ada adalah bakteri-bakteri yang di sekeliling, yang hidup, dan dia bisa berkembang di sana. Apa yang dibutuhkan di dalam konsep sistem aerob? Yang pertama butuh oksigen, O2. Kemudian yang kedua, yang kita butuhkan adalah gula juga, atau karbohidrat. Waktunya, kalau kita membuat sistem aerob, maka waktu maksimal untuk pembuatannya antara 3 sampai 5 hari. Apa yang bisa kita lakukan ini? Ini hanya bisa dibuat untuk pupuk. Tidak bisa dibuat untuk obat.
Kenapa kok ini hanya bisa untuk pupuk? Karena hanya bakteri-bakteri yang bisa bertemu dengan udara saja yang bisa hidup di dalamnya. Seperti misal, kita menanam untuk tanaman sayur, kita membutuhkan satu pertumbuhan yang cepat di dalam tanaman itu. Apa yang kita butuhkan di situ? Kita membutuhkan hormon tertentu, kita membutuhkan bakteri tertentu supaya tanaman itu tumbuh cepat dan bagus keadaannya. Maka konsep yang kita harus buat adalah konsep dengan sistem anaerob. Tetapi ketika kita menginginkan tanaman itu supaya tumbuh hijau, supaya nitrogennya banyak, supaya fosfornya banyak, maka kita menggunakan konsep yang kedua, yaitu konsep aerob atau terbuka. Karena apa? Bakteri-bakteri yang di udara ini bisa masuk di dalamnya dan dia akan berkembang biak di dalamnya. Dengan media apa? Yang paling penting adalah semua bahan yang kita perlukan ada di sini. Jadi kalau ada istilah jeruk makan jeruk, maka tanaman itu juga punya konsep yang sama. Tuhan membuat sistem ini dengan sistem yang terbuka dan sistem yang tertutup. Seperti misal, ketika kita tahu sebuah pohon yang besar, di manakah akar? Akar selalu rata-rata adalah sesuai dengan di mana daun itu jatuh. Ketika panjang tanaman ini sekitar 1,5 meter, maka panjang akar adalah 1,5 meter. Pertama kali daun ini jatuh, sistem yang terjadi adalah sistem aerob, terbuka. Dia akan cepat busuk ketika dia terbuka. Ketika dia ditambah dengan daun, ditambah air hujan, ditambah tanah, maka yang pertama ini menjadi sistem anaerob. Bakteri yang hidup di dalamnya adalah bakteri tertentu yang hanya bisa hidup di sana. Kalau kita mau lihat, kita buka itu tanah, maka ada perbedaan yang jelas. Ketika di atas itu berbau busuk, tapi ketika yang di bawah dia tidak berbau, bahkan berbau harum. Itu adalah ciri proses fermentasi yang dilakukan oleh alam. Dan Tuhan membuat konsep ini adalah satu keseimbangan. Bakteri apa yang kita kembangkan sebenarnya adalah bakteri dari pohon itu sendiri. Jadi, kalau kita boleh katakan, ketika kita membuat pupuk, makanan apa yang terbaik untuk tanaman itu adalah tanaman itu sendiri. Saya ulangi, makanan apa yang terbaik untuk satu tanaman adalah makanan tanaman itu sendiri. Seandainya kita tanam kangkung, pupuk terbaik untuk kangkung, ya kangkung. Kalau seandainya kita membuat untuk jagung, pupuk terbaik jagung. Karena apa? Kita mengembalikan kembali dengan ditambah multifikasi bakteri. Maka itu akan membuat tanaman itu semakin lama semakin bagus. Bukan semakin lama semakin rusak. Dan itu adalah cara kerjanya Tuhan di dalam proses pembuatan kompos. Tuhan melakukan konsep ini dengan sangat luar biasa. Kalau seandainya kita tarik lebih lanjut, di manakah letaknya banyak pohon? Itu di puncak gunung. Itu dari gunung tinggi seperti ini laut, ini sungai, ini laut. Pupuk yang ada di sini inilah ketika ada air hujan, dia jatuh ke dalam sungai, dia akhirnya ke dalam laut, dan dia menjadi pupuk bagi laut. Kalau saudara bisa melihat laut dari udara, maka saudara melihat laut itu begitu hidup. Dia berwarna yang begitu cerah. Bukan warna laut yang cerah, tapi di situ banyak fitoplankton, dia banyak mikroorganisme yang hidup di sana dan memberikan warna yang luar biasa di dalam laut. Bagaimana tanaman-tanaman itu bisa tumbuh adalah karena kompos yang ada. Karena kompos ini dia jatuh, kena air hujan, dan dia jatuh ke sungai terus, dia akan membuat akhirnya di laut menjadi subur. Banyak orang berkata, ikan laut tidak pernah dipelihara, tapi dia banyak. Yang pelihara adalah Tuhan. Yang pelihara adalah Tuhan. Bukan Tuhan tidak kasih makan ikan laut. Konsep ada hujan, ada gunung, itu adalah membawa satu perubahan yang luar biasa bagi ikan laut. Dan inilah sistem yang Tuhan mau. Apa yang paling penting yang kita tambahkan seandainya ini sangat urgent. Yang kita tambahkan hanya satu, yakni garam. Dalam sistem integrated farm tertutup ini, kita tidak ada garam. Karena itu garam ini yang kita tambahkan sebagai mineral. Karena kita tidak mengandalkan full dari air hujan, tapi kita hanya mengandalkan dari air tanah,
maka kita memerlukan garam di sana. Jadi jangan lupakan garam ketika kita membuat proses pemupukan. Terutama kalau tanah ini bukan tanah hujan, tapi tanah-tanah yang sistem closing integrated. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan.